Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apipah Hidayati dengan NIM 1812613 dari kelas Piauda semester 5. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini. Kebutuhan anak usia dini. Setiap anak, terutama yang masih berusia dini, biasanya pada usia 0-8 tahun memerlukan berbagai kebutuhan khusus. Semua kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar anak bisa mencapai tumbuh kembang secara optimal. Dan di sini ada 3 kebutuhan dasar anak, yaitu ASI, asuh, dan asah. Yang pertama ada asuh atau kebutuhan biomedis. Kebutuhan ini menyangkut asupan gizi anak selama dalam kandungan dan sesudahnya, kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian yang layak dan aman, perawatan kesehatan dan dini berupa imunisasi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit. Yang kedua ada ASI atau kebutuhan emosional. Pentingnya menimbulkan rasa aman dengan kontak fisik dan psikis sedini mungkin dengan ibu. Kebutuhan anak akan kasih sayang, diperhatikan dan dihargai. Pengalaman baru, pujian, tanggung jawab untuk kemandirian sangatlah penting bagi anak. Yang ketiga ada asah atau kebutuhan akan stimulasi mental dini. Cikal bakal proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan yang diberikan sedini dan sesuai mungkin, terutama pada usia 4-5 tahun pertama, sehingga akan terwujud etika, kepribadian yang baik, kecerdasan, kemandirian, keterampilan, dan produktivitas yang baik. Selanjutnya ada gaya belajar anak usia dini. Berdasarkan jurnal Susilowati pada tahun 2013 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses. Artinya, kegiatan belajar terjadi secara dinamis terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri anak. Mengingat setiap individu memiliki keunikan tersendiri dan tidak pernah ada 2 orang yang memiliki pengalaman hidup yang sama persis. Hampir dipastikan bahwa gaya belajar pun berbeda-beda walaupun dalam kandungan yang sama. Dengan demikian, secara umum, gaya belajar diasumsikan mengacu kepada kepribadian, kepercayaan, pilihan-pilihan, dan perilaku yang digunakan oleh individu untuk membantu dalam belajar mereka dalam suatu situasi yang telah dikondisikan. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak dapat diubah dalam diri seseorang, bahkan dengan latihan sekalipun. Berikut ada macam-macam gaya belajar, seperti yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Jadi anak-anak itu dapat cepat menangkap pembelajaran dengan cara melihat. Biasanya kemampuan belajar yang berhubungan dengan ini yaitu seperti matematika, bahasa Arab, bahasa Jepang, simbol-simbol, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua, gaya belajar auditorial atau orang dengan gaya belajar auditorial memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Jadi auditorial ini adalah gaya belajar dengan cara pendengaran. Jadi anak-anak itu bisa cepat menangkap pembelajaran dengan cara mendengar. Hal ini berkaitan dengan proses menghafal, membaca, atau soal cerita biasanya. Selanjutnya yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan yang menyukai gerak, dan gambar imajinasi berdasarkan gerakan. Selanjutnya yang keempat ada gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Pemahaman yang dimiliki berisi gambaran besar dan juga hubungan antara satu objek dengan gaya lainnya. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. Dan yang kelima atau yang terakhir ada gaya belajar analitik.
Anak dengan gaya belajar analitik biasanya memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur, mengerjakan suatu hal secara bertahap dan urut. Berikut pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.